warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dengan NIM 23077029. Saya dari Prodi D3 Tata Busana. Baiklah, di video kali ini saya akan menganalisis tentang kewirausahaan harus memiliki visi dan misi. Pengembangan kewirausahaan melibatkan pemahaman ciri-ciri wirausahawan yang sukses, seperti visi, kerja keras, dan tanggung jawab. Strategi memulai usaha bisa melalui mendirikan perusahaan baru, membeli perusahaan, dan sistem waralaba. Modal, baik uang atau keahlian, serta lokasi yang tepat sangat penting untuk keberhasilan usaha. Seorang wirausahawan yang berhasil harus memiliki visi dan misi yang jelas, serta komitmen tinggi untuk mencapai tujuan. Mereka tidak akan berhenti hingga mencapai hasil yang diinginkan. Membangun relasi yang baik dengan berbagai pihak sangat diperlukan dalam dunia kewirausahaan. Hal ini dapat membuka peluang baru untuk pengembangan usaha. Menjadi seorang wirausahawan yang hebat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti latar belakang keluarga, niat, dan lingkungan. Masing-masing faktor ini dapat membantu dan memulai usaha dengan lebih baik. Faktor keluarga sangat mempengaruhi seseorang untuk menjadi wirausahawan. Keluarga yang memiliki latar belakang pengusaha dapat memberikan dorongan atau inspirasi yang kuat. Ada beberapa cara untuk memulai usaha, termasuk terjun langsung dengan niat dan berani mencoba. Lingkungan dan pembelajaran dari usaha lain juga penting dalam proses ini. Tekanan ekonomi bisa menjadi pendorong untuk memulai usaha. Kadang-kadang, situasi terpaksa dapat menghasilkan kreativitas dan motivasi yang tinggi dalam merintis usaha. Tekanan ekonomi bisa menjadi pendorong untuk memulai usaha. Kadang-kadang situasi ini terpaksa dapat menghasilkan kreativitas dan motivasi yang tinggi dalam merintis usaha. Bergabung dalam sistem waralaba memberikan kemudahan bagi pengusaha baru untuk memulai usaha dengan dukungan manajemen dari perusahaan induk. Ini memungkinkan mereka untuk menghindari resiko memulai dari nol. Franchise memberikan keuntungan dalam bentuk dukungan manajerial dan pemasaran, memudahkan pengusaha untuk menjalankan bisnis yang sudah dikenal. Hal ini sangat menguntungkan bagi pemula. Modal menjadi faktor penting dalam memulai usaha dan bisa diperoleh dari kerjasama keluarga atau sumber lain. Ini penting agar pengusaha dapat beroperasi secara efektif. Mengetahui jenis badan hukum yang tepat untuk usaha sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan kelancaran operasional. Ini membantu dalam mengelola risiko bisnis. Dalam memulai usaha,
Penting untuk memahami bahwa tidak semua yang berhasil di satu daerah akan berhasil di daerah lain. Hal ini disebabkan oleh perbedaan selera dan kondisi lingkungan. Kesalahan perhitungan dapat menyebabkan kegagalan usaha, seperti tidak memperhatikan perbedaan iklim, preferensi makanan di berbagai daerah. Ini penting untuk dipertimbangkan sebelum memulai wirausahawan. Analisis kebutuhan usaha sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek dipertimbangkan sebelum memulai bisnis. Hal ini dapat membantu mengurangi resiko kegagalan dalam wirausahawan. Modal usaha terdiri dari dua jenis, yaitu modal materi dan modal keahlian. Keduanya sangat penting untuk keberhasilan dalam menjalankan sebuah usaha. Modal kerja dan modal investasi memiliki perbedaan mendasar. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek, sedangkan modal investasi berfungsi untuk jangka panjang dan pembelian aktiva tetap. Modal investasi mencakup membeli tanah, pembangunan, dan mesin. Ini adalah bentuk pengeluaran yang tidak akan cepat kembali, tetapi dapat memberikan untung dalam jangka yang panjang. Modal kerja digunakan untuk biaya operasional dan kegiatan-kegiatan sehari-hari dalam usaha. Pembeliannya biasanya lebih cepat dibandingkan dengan modal investasi yang membutuhkan waktu lama. Namun semuanya sesuai hasil. Sumber modal dapat berasal dari modal sendiri atau modal pinjaman. Penting untuk menganalisis jenis modal yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan usaha. Modal sendiri merupakan sumber dana yang diperoleh dari pemilik usaha tanpa beban biaya bunga. Ini memungkinkan pengusaha untuk lebih fokus pada pengembangan usaha tanpa tekanan finansial dari pihak luar. Keuntungan menggunakan modal sendiri adalah tidak ada beban tambahan seperti bunga atau utang piutang. Hal ini memberikan kebebasan dalam pengelolaan keuangan usaha. Pemilihan lokasi usaha juga sangat penting karena dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis. Lokasi yang strategis dapat menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan penjualan. Tata letak atau layout usaha harus diperhatikan agar konsumen merasa nyaman. Desain interior yang baik dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendorong mereka untuk kembali. Menentukan lokasi usaha adalah langkah krusial yang membutuhkan banyak pertimbangan yang matang. Proses ini sering memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan langkah-langkah lainnya dalam memulai usaha.
Jenis usaha yang dipilih sangat mempengaruhi lokasi yang harus ditentukan. Memahami karakteristik usaha membantu dalam memilih lokasi yang tepat untuk menarik konsumen. Kedekatan dengan pasar sangat penting untuk keberhasilan usaha. Lokasi yang berbeda dekat dengan target market dapat meningkatkan potensi penjualan secara signifikan. Ketersediaan tenaga kerja dan infrastruktur juga harus diperhatikan saat memilih lokasi. Tenaga kerja yang handal dan sarana prasarana yang baik akan mendukung kelancaran operasional usaha. Jadi kesimpulannya adalah seorang wirausahawan harus memiliki visi dan misi serta tujuan dalam membentuk usaha tersebut. Sebelum memulai usaha, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, apa usaha yang akan kita buka? Hal ini sangat berpengaruh dalam nantinya menentukan di mana letak usaha yang strategis untuk usaha yang akan kita buka nantinya. Yang kedua yaitu setelah pemilihan tempat yang strategis atau lokasi yang tepat, yang kita lakukan yaitu pemilihan tenaga kerja. Mengapa demikian? Karena tenaga kerja yang baik juga sangat mempengaruhi nantinya usaha tersebut dibuka. Tenaga kerja yang baik tentunya akan memberikan nilai plus kenyamanan bagi konsumen yang akan datang ke usaha atau bisnis yang akan kita buka. Baiklah, mungkin sekian video analisis tentang kewirausahaan harus memiliki visi dan misi dari saya. Saya Mutmainah, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan video analisis ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.